perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Saudari-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menegaskan kepada kita, kalau kita mengikutinya, maka kita pun akan mengalami sama seperti yang Tuhan Yesus alami ketika Ia hidup di dunia ini. Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, seperti yang kita tahu bahwa Dia dibenci oleh dunia, terutama orang-orang yang tidak setuju atau tidak menyukai apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dunia ini. Dan kita sebagai pengikutnya juga akan mengalami hal yang sama kalau kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan, mewartakan apa yang Tuhan Yesus wartakan di tengah-tengah dunia ini. Saudari-saudara yang terkasih, merenungkan apa yang Tuhan Yesus katakan, yang saya katakan dalam pembukaan khotbah saya tadi, bahwa dunia akan membenci kita. Pertanyaannya untuk kita, apakah benar kita telah dibenci oleh dunia? Atau jangan-jangan kita ini malah disukai oleh dunia karena kita tidak melakukan apa yang dikatakan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Apa maksudnya kita dibenci oleh dunia? Apakah kita melakukan sesuatu yang salah sehingga kita dibenci oleh dunia? Saudari-saudara yang terkasih, dunia menghendaki kita hidup sesuai dengan kehendaknya, yaitu hidup di dalam keegoisan kita masing-masing, sehingga kita melupakan sesama kita, melupakan Allah, dan lebih-lebih lagi melupakan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu kasih. Di saat orang-orang di sekitar kita membicarakan
kejelekan sesama kita? Apakah kita berani tampil sebagai orang yang diam, yang tidak ikut menceritakan kejelekan sesama kita? Atau kita malah ikut nimbrung? Nah, berarti kita kalau ikut nimbrung, berarti kita tidak tampil sebagai orang yang dibenci dunia atau dibenci oleh kebanyakan orang karena kita sama dengan mereka. Di saat orang-orang di sekitar kita melakukan atau bertindak sesuai dengan zamannya, sesuai dengan tren yang sedang terjadi sekarang ini. Misalnya saat ini orang suka membeli barang ini karena sedang ngetren, karena termakan oleh iklan misalnya. Apakah kita mau tampil sebagai orang yang tidak mengikuti zaman, tidak mengikuti tren, sehingga kita tampil sederhana apa adanya tanpa harus mengikuti keinginan kita membeli ini, membeli itu? Apakah kita mau tampil sebagai orang yang dikatakan, kamu kok tidak ikut perkembangan zaman? Itu berarti kita dibenci dunia karena kita tidak mengikuti. Di saat orang-orang di sekitar kita menyalahkan saudara-saudaranya, menyalahkan sesamanya karena sesuatu hal, apakah kita mau tampil sebagai orang yang tidak ikut menyalahkan, tetapi mencoba untuk mencari solusi dengan tidak menyalahkan? Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengasihi. Apakah kita mau tampil seperti itu? Sehingga kita mungkin dikatakan aneh oleh orang-orang di sekitar kita. Saudari-saudara yang terkasih, mengambil posisi untuk dibenci oleh dunia berarti kita mengambil posisi merasa sendirian. Karena apa? Karena kita berbeda dengan kebanyakan orang di sekitar kita. Tetapi sebenarnya kita mengambil posisi seperti Kristus sendiri. Apakah kita berani untuk mengambil posisi seperti itu? Dibenci oleh dunia, tetapi dikasihi oleh Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, marilah kita berani untuk mengambil posisi seperti Kristus. Meskipun kita mungkin merasa sendirian karena orang-orang di sekitar kita lebih banyak yang memilih untuk dicintai oleh dunia daripada dicintai Kristus. Mari kita memilih posisi untuk mengikuti Kristus dengan berani untuk dibenci oleh dunia, karena pilihan-pilihan yang kita ambil adalah pilihan-pilihan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Kristus, bukan yang seperti diajarkan oleh dunia kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin.